Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, NPN 2019-5100. Saya dari Prodi Sistem Informasi B. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tugas mata kuliah implementasi metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan calon penerima bedah rumah. Bab 1, latar belakang, bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kewadayaan dalam pembangunan peningkat kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa layak yang menerima bedah rumah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktur Rumah Swadaya, jumlah bantuan bedah rumah yang dilaksanakan terus mengalami peningkatan selama kurang waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah rumah yang berhasil dibedah atau ditingkatkan kualitasnya sebanyak 82.245 unit, sedangkan 2016 meningkatkan menjadi 900 pada tahun 2012, jumlah rumah yang berhasil dibedah atau ditingkatkan kualitas sebanyak 82.245 unit, sedangkan 2016 meningkatkan menjadi 97.800 unit. Pada 2017, jumlahnya 112.732 unit, dan pada 2018 melonjakkan ke angka 201.304 unit, sedangkan tahun 2019 melokasikan program BSPS atau bedah rumah untuk 242.300. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah hasil rancangan sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima bedah rumah studi kasus Desa Bonde Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS? 2. Bagaimanakah hasil implementasi sistem pendukung keputusan dalam studi kasus penentuan calon penerima bedah rumah di Desa Bonde Utara menggunakan metode AHP dan TOPSIS? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk merancang sistem penentuan penerima bedah rumah studi kasus Desa Bonde Utara menggunakan AHP dan TOPSIS. 2. Untuk mengetahui hasil implementasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima program bedah rumah di Desa Bonde Utara. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian diantaranya adalah penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam penentuan penerima bedah rumah di Desa Bonde Utara. 2. Sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pendukung keputusan yang layak digunakan, khususnya dalam permasalahan tentang pemilihan program bedah rumah. 3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang beda. Penelitian terkait
Penelitian terkait dengan sistem penentuan penerima bantuan beda rumah menggunakan AHP dan TOPSIS diantaranya. 1. Yudhistira dan Dahlia pada tahun 2019 mendapatkan penelitian dengan judul Komparasi Metode AHP, TOPSIS dan AHP dalam Penentuan Penilaian Kinerja Karyawan. 2. Bartholomeus Harpat dan Salmon pada tahun 2019 mengadakan penelitian yang berjudul Penerapan Metode AHP dan Metode TOPSIS dalam Sistem Pendukung. 3. Wawan Virgiawan pada tahun 2019 menggunakan penelitian dengan judul Pengembangan Decision Support System untuk penetapan UKT berdasarkan komparasi algoritma SAW, TOPSIS, dan TOPSIS AHP. Bab 2. Tinjau Pustaka Kerangka Teori. Kerangka teori sistem pendukung keputusan menurut Wiji Setianingsih dalam bukunya tentang konsep sistem pendukung keputusan tahun 2015, definisi dan karakteristik sistem pendukung keputusan SPK. Konsep sistem pendukung keputusan pertama kali dinyatakan oleh Michael S. Scott Morton pada tahun 1970 dengan istilah Management Decision System. Kerangka pikir pertama, menentukan calon penerima beda rumah sebagai topik penelitian. Kedua, permasalahan pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa layak yang menerima beda rumah. Ketiga, merancang sebuah sistem menggunakan metode AHP dan TOPSIS untuk membantu menentukan siapa yang layak menerima bantuan beda rumah. Bab 3, metode penelitian. Alat dan bahan penelitian. Alat penelitian, spesifikasi minimal komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Prosesor Core i5 CPU E460 2,53 GHz, RAM 4,0 GB, HDD, hard disk driver disk 50 GB, monitor dengan resolusi 1210 monitor dengan resolusi 124.000 kali 768 pixel 60 bit. 5. Perangkat mouse dan keyboard. 6. Android. Perangkat lunak untuk perancang aplikasi. 1. Google Maps, API, Android Studio, PHP, Java, MScript, App, Control Panel, Application. Bahan penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, tempat pelaksana penelitian adalah Desa Bondek, Kecamatan Cempalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian. Waktu yang dibutuhkan selama melakukan penelitian adalah 3 bulan terhitung dari bulan Januari sampai Maret 2020. Tahapan penelitian. Investigasi masalah, menentukan penerimaan beda rumah sebagai topik penelitian. Studi literatur, review jurnal, artikel, buku, skripsi terdahulu sebagai bahan referensi dan acuan dalam merancang aplikasi ini. Perancangan sistem. Merancang sebuah aplikasi yang dapat menentukan penerimaan bantuan beda rumah. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan
Pencatatan data di Desa Bonde. Revisi sistem. Melakukan revisi pada sistem berdasarkan hasil data pada penelitian yang telah dilakukan. Aplikasi web. Hasil dari penelitian tersebut berupa aplikasi implementasi metode AHP dan TOPSI pada sistem pendukung keputusan calon penerima beda rumah. Laporan evaluasi. Laporan evaluasi berupa skripsi. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian menggunakan 3 cara untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk kelancaran penelitian ini, antara lain adalah studi pustaka, teknik observasi pengamatan langsung, wawancara, teknik analisis data, kerangka sistem. Input, nomor KK, nama KK, alamat, nilai preferensi, perangkingan. Proses data akan diolah menggunakan data AHP TOPSIS. Output, kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan beda rumah. Baiklah, itulah tadi pemaparan tugas program metode penelitian yang berjudul implementasi metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan calon penerima beda rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.